Langkah strategis dalam memperkuat roda organisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir kembali digulirkan. Pemerintah Distrik Mimika Barat bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK, Kabupaten Mimika menggelar upacara pelantikan pengurus TPPKK Distrik Mimika Barat. Prosesi hikmat ini dipusatkan di kantor Distrik Mimika Barat, Kokonau, pada Selasa, 19 Mei 2026. Pelantikan struktur kepengurusan baru di bawah nahoda Nyonya Sisilia Yulian Warinusi tersebut menjadi momentum krusial untuk menyinergikan program-program mendasar penunjang visi pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi berbasis keluarga. Kepala Distrik Mimika Barat, Christian P. Warinusi, Esos dalam arahannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat distrik. Menurutnya, PKK memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah untuk menyentuh unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Pemerintah distrik menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan pengurus yang baru agar mampu melahirkan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Di samping memberikan ucapan selamat, Kepala Distrik menegaskan bahwa tanggung jawab yang kini diemban oleh pengurus merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan nyata yang membutuhkan kerja keras. Sinergi yang harmonis antara pemerintah distrik, pengurus PKK, dan masyarakat luas dinilai menjadi kunci utama agar target-target pemberdayaan dapat tercapai secara optimal. Pelantikan pengurus PKK Distrik Mimika Barat merupakan langkah penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang berfungsi untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat. PKK memiliki peran strategis dalam keluarga, mewujudkan sebagai program pembangunan yang disinergikan dengan pemerintah, diutamakan pendidikan dan kesehatan. Saya mengucapkan selamat kepada para pengurus PKK yang baru saja dilantik. Tanggung jawab yang mengemban adalah suatu kehormatan sekaligus tantangan untuk kerja lebih keras dan lebih inovatif dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Saya percaya di bawah kepemimpinan dan koordinasi Ibu Sisilia selaku Ketua PKK Distrik, pengurus tim PKK akan mampu membawa perubahan yang positif dan berdaya saing di tingkat distrik. Senada dengan hal tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Mimika, Nyonya Susana S. Herawati Retop, yang hadir didampingi Wakil Ketua, Nyonya Priyana Kula Kemong, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan sebuah amanah besar. Pengurus distrik yang baru dikukuhkan diminta segera bergerak membentuk kelompok dasawisma di tingkat kampung sebagai ujung tombak pengumpulan data dan pelaksanaan program di lapangan. Sebagai bagian dari komitmen kerja nyata, TPPKK Kabupaten Mimika langsung menginstruksikan para ketua bidang untuk memaparkan tupoksi kerja dari kelompok kerja, Popja, 1 hingga 4 guna menghindari tumpang tindih peran. Pengurus distrik diminta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah koordinasi, sekaligus bekerja dengan hati dan keikhlasan dalam melayani warga. Terdapat sejumlah isu nasional dan regional yang menjadi penekanan utama bagi TPPKK Distrik Mimika Barat dalam masa bakti ini. Akselerasi penurunan angka stunting, mengoptimalkan peran posyandu melalui kerjasama yang erat dengan puskesmas setempat, termasuk memastikan distribusi pemberian makanan tambahan, PMT, dan vitamin berjalan berkala. Pengawalan program wajib belajar 13 tahun. Memastikan kehadiran dan keaktifan pendidikan anak usia dini, PAUD, atau Taman Kanak-Kanak, TK, di setiap kampung sebagai pemenuhan program nasional. Pencegahan pernikahan usia dini, menggandakan sosialisasi dan edukasi melalui Pokja 1 bagi generasi muda mengenai pentingnya memprioritaskan pendidikan hingga usia matang minimal 20 tahun. Ketahanan pangan dan penguatan ekonomi, menyukseskan program prioritas Provinsi Papua Tengah dalam pembudidayaan tanaman kelor sebagai sumber nutrisi tinggi, serta pemanfaatan potensi lokal seperti sektor perikanan Kokonau. Kokonau, sebagai pusat pemerintahan Distrik Mimika Barat, memiliki rekam jejak panjang sebagai kota tua yang bersejarah di tanah Mimika dan telah melahirkan banyak tokoh besar. Kehadiran kepengurusan PKK yang sah dan solid diharapkan mampu mengembalikan serta melejitkan potensi wilayah ini agar tidak tertinggal dari distrik lainnya. Melalui komitmen penganggaran yang responsif dari pemerintah distrik serta kerja kolektif pengurus PKK yang bergerak dalam kebersamaan, momentum pelantikan ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya keluarga-keluarga di Mimika Barat yang lebih sehat, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Sekaligus menyaksikan pelantikan
puji dan syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kemarin kami tiba dengan banjir-banjir, tapi ibu-ibu senang tidak ada yang sakit dari Kabupaten Mimika, luar biasa. Terima kasih banyak ibu-ibu kabupaten. Jadi syukur ya. Semangat tuh ibu. Semangat. Kita sudah hadir di sini untuk dalam pelantikan pengurus tim penggerak PKK Distrik Mimika Barat, sekaligus karena efisien waktu semua, sehingga tim penggerak PKK Kabupaten juga bekerja. Bukan sekali kerja masing-masing Pomdem. Sebentar saya suruh mereka ketua-ketua kabit untuk mempresentasikan Pokja 1, 2, 3, dan 4 apa sih kerjanya. Boleh ya ibu-ibu ya? Iya. Ibu-ibu siap, ibu-ibu kabit. Kakak distrik aktif dan upaya penurunan angka stunting. Itu karena anak-anak ini anak generasi penerus. Jadi stunting, anak-anak usia dini sekolah itu menjadi bagian dari ibu-ibu PKK. Sangat penting. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak usia dini. Ini apalagi program 13 tahun, saya memang ditunjuk juga sebagai Bunda PAUD untuk kabupaten. Sehingga saya turun di distrik-distrik juga, saya menyampaikan hal ini. Semua distrik, Pak Distrik harus ada PAUD, TK. Ini program dari nasional, program pusat, di mana 1 tahunnya itu TK sebelum mereka lanjut ke SD. Jadi ibu-ibu punya kewajiban tuh, mana yang tidak dapat kasih tahu Pak Distrik. Ya, jadi saya hanya tinggal tanya saja sama ibu ketua, tidak perlu saya keliling lagi di bawah. Anak-anak muda banyak. Nikah usia dini, seharusnya mereka belum boleh nikah lah, bisa sekolah. Ini kan sudah zaman yang, tapi masih kita temukan di distrik-distrik ini yang terlalu banyak juga. Ya, saya mohon mungkin Pokja 1 ini tugasnya Pokja 1, supaya terus sosialisasi, memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Anak kita saya lihat kemarin SMP sudah selesai. Saya kaget juga, anak SMA ada harus cepat menikah ya. Ini yang perlu tugas berat juga bagi ibu ketua bersama ketua Pokja 1. Sosialisasi terus supaya anak-anak kita bisa memahami betapa pentingnya pendidikan sampai mereka usia yang minimal 20 tahun lah. Ini menurut dokter sih. Usia nikah yang bagusnya apa? Ya, sama penguatan ekonomi keluarga. Nah, kita juga ada kemarin dari Pokja 3 penanaman telur. Telur ini sebenarnya bagus. Kenapa sampai ini program prioritasnya provinsi Papua Tengah. Jadi kami dilanjutkan di kabupaten, kami lanjutkan lagi ke distrik. Memang Kokonau ini daerah air-air, tapi kita punya cara bagaimana. Kalau bisa, jalur ini sangat bagus untuk anak-anak stunting, untuk anak-anak, bahkan untuk orang dewasa. Saya dengan Pak Bupati itu hampir seminggu 2-3 kali kami konsumsi daun kelor. Makanannya sangat sehat, rebus saja, bening aja makan. Jadi makanya itu juga program prioritas dari provinsi, sehingga kami mau tidak mau juga harus menurunkan kepada distrik, nanti lanjut ke kampung urusan ibu-ibu ya, pengurus distrik.